Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, ingat, babak keempat ini ternyata it's not the final chapter. Ini belum babak terakhir. Ini babak terminal. Sama kayak babak 1, 2, dan 3. Babak keempat ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak akan berlalu babak keempat ini. Dan datanglah babak terakhir, babak kelima, namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam menurut para ahli hadis artinya sampai disitulah perjalanan sejarah umat Islam berakhir dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti ujung akhir perjalanan umat Islam ini husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah. Bukan kemenangan bagi kapitalisme dan demokrasi dunia ini berakhir, tidak. Dunia ini berakhir dengan liyuzhirahu 'alad dini kulli. Din ini dimenangkan oleh Allah di atas segenap din lainnya. Walau karihal musyrikun. Nah, kita harus yakin, Pak, bahwa babak keempat ini babak terminal yang bakal berlalu. Nah, namun keyakinan ini tidak boleh membuat kita menyangka kita akan pindah ke babak kelima nanti seperti jalan di taman-taman bunga, Pak, sambil nyanyi-nyanyi pakai gitar. Nggak mungkin. Mau tidak mau harus melibatkan blood, sweat, and tears. Air mata, keringat, bahkan darah. Karena apa? Karena dulu Nabi juga begitu. Untuk pindah dari babak pertama side A menuju babak kedua side B, mau tidak mau dulu Nabi juga melibatkan air mata, keringat, dan bahkan darah. Nah, jadi artinya apa? Perpindahan kita dari babak penuh kezoliman babak keempat ini menuju babak kelima nanti, mau tidak mau kita harus melewati masa transisi penuh ujian, bahkan disertai dengan munculnya asyra ayat, 10 tanda besar. Loh, Ustaz, kalau Ustaz ngomong 10 tanda besar berarti kiamat udah dekat dong. Ya, sekarang saya balikin lagi, emangnya masih lama? Emang dari tadi pembahasan saya ingin menggambarkan bahwa kiamat masih lama? Kan enggak, dari tadi justru ingin menggambarkan, it's close man, ini sudah dekat gitu. Let's wake up. Kita mau pindah dari babak keempat nih penuh kezaliman sekarang ini, Pak, menuju babak kelima nanti, era khilafah ala minhajin nubuwah. Ya mau tidak mau kita harus menghadapi kondisi yang sulit, dan di antara kesulitan itu apa? Munculnya tanda-tanda besar. Yang mana sih tanda-tanda besar? Ini dia. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi menyebutkan 10-10-nya sekaligus. Nabi bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat." Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Ad-dukhan, kabut asap, menyelimuti seluruh planet bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dajjal, ya, Dajjal itu a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Seorang laki-laki yang diizinkan Allah memiliki 1001 ilmu sihir, ilmu tipu daya. Ya, itu Dajjal. Kemudian ad-dabah, tadi sudah saya singgung, binatang melata yang keluar dari perut bumi untuk memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, tadi sudah saya singgung juga. Itulah hari di mana pintu taubat tertutup. Kalau ada orang baru mau bertaubat ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, kata orang Padang, lambe. Ya, too late. Ya. Kemudian turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan yang mirip kayak orang Nasrani, Pak. Makanya kalau Anda punya teman orang Nasrani, jadikanlah pembahasan ilmu kita tentang turunnya Isa alaihissalam sebagai sarana berdakwah kepada mereka. Ya. Sambil ingat, keyakinan kita tentang turunnya Isa alaihissalam sangat berbeda dengan keyakinan dan pemahaman mereka tentang turunnya Jesus Christ. Beda sekali. Sebab buat kita, Isa alaihissalam nanti kalau sudah turun, dia akan membunuh Dajjal. Dia akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab memeluk Islam. Dan dia hanya menawarkan 2 pilihan sama orang kafir nanti. Masuk Islam atau mati. Kejam amat. Bukan kejam. Turunnya Isa alaihissalam tanda dunia ini sudah memasuki injury time. Udah mau berakhir gitu loh. Kan keterlaluan kalau orang kafir nggak mau tobat juga kan? Gitu. Tinggal pilih aja mau masuk Islam atau mati. Gitu. Makanya nanti akan ada orang kafir, Pak, daripada mati mending masuk Islam kepaksa. Sampai apa? Sampai akhirnya benar-benar mukmin. Atau sampai akhirnya nunggu Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat murtad lagi dia. Gak taunya besoknya matahari terbit dari barat. Tuh talambe. Gitu. Mau tobat lagi nggak mungkin. Baik. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini ummatain, 2 umat yang akan munculnya di zaman Isa alaihissalam memimpin dunia ini.
Dua umat ini terkurung di balik sebuah dinding yang dibangun oleh seorang pemimpin bijaksana ribuan tahun yang lalu bernama Zulkarnain. Ya. Dan dinding yang dia bangun itu membuat mereka terkurung di sana selama ribuan tahun. Sampai akhirnya Allah takdirkan expire date dinding itu hancur. Ya. Di masa kepemimpinan Isa AS. Kemudian nomor 789 adalah salasata khusufin, 3 pembenaman bumi. Ya. Pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat, dan pembenaman bumi di Jazirah Arab. Indonesia di planet bumi ini wilayah mana? Di wilayah timur ya. Makanya jangan teriak-teriak harga mati, harganya terserah Allah. Kalau kata Allah harganya lumayan, tetap dipertahankan. Kalau enggak, ya terbenam nanti. Gitu. Dan saya termasuk yang khawatir bakal terbenam. Kenapa? Karena tidak ada hadis-hadis yang menceritakan tentang peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi kelak nanti menyebut negeri Indonesia nggak disebut. Tapi jangan khawatir, Cina juga nggak disebut. Jepang nggak disebut, Filipina nggak disebut, Selandia Baru nggak disebut, Australia nggak disebut. Jangan-jangan semua di timur itu bakal tenggelam. Sebagaimana Amerika nggak disebut, Rum disebut, Eropa disebut. Ada peperangan lawan Rum, tapi perang lawan Amerika nggak disebut. Karena apa? Jangan-jangan pembenaman bumi di barat adalah seluruh kontinen Amerika itu tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ke-10 yang terakhir, api keluar dari Yaman, menggiring manusia ke satu tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Nah, para ulama kita hanya bersepakat dengan tanda besar nomor 10 sebagai tanda besar yang terakhir. Tapi nomor 1 sampai 9 urutannya, kronologinya para ulama kita berbeda pendapat. Sebagian besar ulama-ulama terdahulu kalau bicara tentang tanda-tanda besar kiamat selalu menyebutkan tanda besar yang paling awal adalah keluarnya Dajjal. Termasuk saya pun selama ini punya pemahaman seperti itu, sampai akhirnya saya ketemu kitab yang berjudul Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu mencari buku ini dan membacanya. Karena ini buku tentang ilmu akhir zaman yang paling komprehensif menurut hemat kami, dan penulisnya punya ciri khas. Satu, dia ahli hadis, sehingga pilihan-pilihan riwayat yang dia kumpulkan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kedua, dia orang Palestina. Yang artinya apa? Sangat kenal dengan karakter musuh utama Allah Ta'ala, musuh utama kaum muslimin, yaitu al-Yahud, la'natullah alaihim. Sedangkan memang kita sedang hidup di babak keempat, yang mimpin itu adalah Yahudi. Nah, jadi Al-Mubayyad punya pendapat berbeda. Kalau menurut Al-Mubayyad, keluarnya Dajjal itu nomor 5. Nomor 1, 2, 3, 4 itu kejadian alam yang dahsyat mendahului keluarnya Dajjal, sebelum keluarnya Dajjal. Dan terutama yang paling pertama kata beliau adalah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu yang paling pertama, Pak. Mari kita lihat surat Ad-Dukhan. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat ke-10 mulai mengisyaratkan tentang peristiwa dahsyat Dukhan ini. Allah berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yaghshan nas, ayat 11. Meliputi semua manusia. Dalam hadis dikatakan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Planet bumi ini tertutup, gelap gulita 40 hari 40 malam. Nah, yang paling mengerikan selanjutnya kata Allah, hadza azabun alim. Dukhan ini adalah azab yang pedih. Jadi dari 10 tanda besar, tanda yang paling pertama itu azab. Pertanyaan, dulu waktu kita kecil, Pak, kita dengar cerita dari para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang tua kita, tentang kisah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Biasanya suatu umat itu diazab Allah ketika apa? Ketika berbuat apa umat itu? Maksiat, zalim, ya, takabur, sombong, ya, kufur, syirik, ya, macam-macam yang jelek-jelek itulah. Ya. Sampai ke tingkat togo, melampaui batas. Karena kalau kita bicara zalim, hari ini juga zalim banyak kan. Maksiat hari ini banyak gitu. Tapi sampai tingkat tertentu ketika dia sudah togo, melampaui batas, nah di situ Allah datangkan azab. Nah, kita sudah belajar tadi. Perjalanan umat Islam ini terdiri dari berapa babak? Total 5. Kita sekarang di babak berapa? 4. Sudah berapa babak kita lewati? 3, ya kan? Kita di babak keempat, ya. Berarti perjalanan umat Islam tinggal 2 babak nih. Babak yang sekarang sama babak nanti, babak kelima. Kira-kira azab Allah itu pantasnya datang di babak keempat atau kelima? Hah? Babak keempat. Kita hidup di babak keberapa? Babak keempat. Welcome to reality.
Selamat datang dalam realitas bahwa kita sedang berjalan, we are walking on thin ice. Kita sedang berjalan di atas es yang tipis, Pak. Yang kata orang Malaysia, bila-bila masa bisa jatuh kita. Bila-bila masa azab bisa datang. Ya karena babak keempat ini adalah babak mulkan jabrian, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, di mana peradaban manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga peradaban inilah yang pantas memperoleh azab pedih dari Allah yang Maha Pemberi balasan. Ya. Makanya saya katakan, Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, sangat berbeda sudut pandangnya dengan para ulama terdahulu, karena mereka nggak hidup di babak keempat, Pak. Orang yang hidup di babak keempat sangat mengerti tabiat babak ini, ya, bahwa babak ini pantas banget diazab sama Allah. Coba Anda bayangkan, kaum Nabi Lut diazab nggak sama Allah? Anda setuju nggak kaum Nabi Lut diazab Allah? Ada yang nggak setuju. Tokoh Jil nggak setuju. Tahu Jil? Jaringan itu liberal. Ya. Mereka nggak setuju. Dia bilang, kalaulah kaum Lut diazab karena LGBT, mestinya Belanda diazab dari kapan-kapan, karena LGBT-nya ramai banget di sana. Jadi menurut dia apa? Kaum Nabi Lut bukan mengalami azab, mereka mengalami peristiwa alam yang unik. Dijungkir balikan, berjatuhan penduduknya dengan kepala duluan, terus dihantam sama sijilin mandud musawwamah. Batu-batu panas yang berjatuhan, yang ada alamatnya, ada namanya. Yang ada namanya kena, yang nggak ada namanya nggak kena. Keluarga Nabi Lut nggak kena, Lut anak-anaknya nggak kena, tapi istrinya kena. Padahal ikut bareng evakuasi sama Lut. Sebab istrinya melanggar aturan malaikat. Kata malaikat, keluar sebelum subuh dan jangan nengok ke belakang. Dia nengok ke belakang, istrinya. Langsung kena salah satu sijilin mandud. Dan kenapa dia kena? Karena istri Nabi Lut netral sama LGBT. Ingat ya, bukan pro LGBT, netral gitu. Makanya jangan sok netral ya. Nah, kaum Nabi Lut ini dulu tinggal di dua negeri, Sodom dan Gomora. Jumlah populasinya puluhan ribu, Pak. Hari ini, kalau pakai kacamata hari ini, Pak, sebuah wilayah jumlah populasinya puluhan ribu, itu kelas negara, provinsi, kota, apa desa? Desa kan? Sedangkan hari ini, Pak, sudah 21 negara barat kafir plus satu negara kafir Asia, Taiwan, yang melegalkan LGBT. Kita nggak usah deh menuduh bahwa seluruh 21 negara itu semua penduduknya setuju LGBT. Enggak lah, nggak adil dong, ya kan? Kita ambil satu contoh saja, Amerika lah. Amerika itu termasuk 21 negara itu melegalkan LGBT. Amerika jumlah penduduknya 400 juta, Pak. Kita nggak adil juga bilang seluruh orang Amerika setuju LGBT. Enggak. Ambil angka kecil saja, 1% dari penduduk Amerika setuju LGBT. 1% dari 400 juta berapa, Pak? 4 juta kan? 4 juta manusia di muka bumi hari ini at least setuju LGBT. Dulu cuma puluhan ribu diazab kayak gitu. Kira-kira kalau sudah jutaan, pantas nggak diazab sama Allah? Pantas banget. Mungkin Allah menunggu, karena Allah itu as-sabur, yang maha sabar. Allah maha tahu kapan jadwal mengazab yang paling pas. Mungkin menunggu sampai ada sebuah negeri penduduknya muslim yang setuju LGBT, ya kan? Mungkin negeri muslim yang dulu pernah katanya ada 144 laki-laki telanjang bugil ditangkap pesta LGBT, ditangkap polisi cuma semalam dibebaskan, nggak tahu tuh negeri muslim mana tuh, ya kan? Kita patut khawatir itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pertanyaan berikutnya, Dukhan ini penyebabnya apa? Nah, disebutkan di ayat 16 surat Ad-Dukhan, yawma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi ada hantaman keras terhadap planet bumi ini yang menyebabkan Dukhan. Hantaman itu dari mana? Ya dari langit lah. Wa iyyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum, surat At-Tur ayat 44, yang artinya jika mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Kira-kira menurut Bapak-bapak, bongkahan batu jatuh dari langit namanya apa? Meteor, dia kan? Anda kan produk babak keempat, ngerti banget dong. Gitu. Produk era sains modern, peradaban canggih. Ya. Nah, jadi NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, itu sudah mendeteksi, Pak. Mereka kerjanya memantau jagat raya ini, mereka sudah deteksi ada sebuah meteor yang gede sekali on the way to the Earth, menuju ke planet kita ini, Pak. Mereka sudah ukur ukurannya, kecepatan geraknya, arah geraknya. Mereka khawatir kalau dia masuk ke keyhole, lubang kunci, pasti nabrak planet bumi kita ini.
Dan itu diperkirakan si meteor yang satu ini yang namanya cukup mengerikan, Apophis ya. Namanya Apophis, Pak. Yang artinya the destroyer. Kalau dia menabrak planet kita ini, Pak, dia akan pecah karena kena atmosfer. Atmosfer ini fungsinya kayak perisai gitu ya. Tapi karena gede, walaupun dia pecah, masih ada bongkahan gede yang tetap lolos. Dan itu diperkirakan ukuran garis tengah batunya, Pak, 2 km. Bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam, Pak. Dar, begitu menghantam planet bumi ini, dia akan menimbulkan ledakan yang kekuatannya 100.000 kali lipat daripada bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima atau Nagasaki. Dan Anda tahu, Pak, bom atom, bom nuklir kalau diledakkan itu kan menimbulkan dukhon, ya, kabut berbentuk cendawan. Ini pun demikian, tapi cendawannya nggak berhenti meluas, Pak. Sampai apa? Sampai menyelimuti seluruh planet bumi kita ini. Itulah dukhon. Dan mereka sudah bikin ilustrasinya, Pak. Termasuk mereka nih Hollywood. Karena Hollywood doyan bikin film-film yang sumber inspirasinya dari Quran dan Sunnah tanpa pernah mau menyebutkan sumbernya dari mana. They just want to make money. They just want to entertain. Buat kita, ini sarana tafakur. Mari kita lihat. Dan menurut mereka, bongkahan yang besarnya itu kalau jatuh di satu tempat, maka radius 200 km tempat jatuhnya bongkahan terbesar itu, mati semua manusia, Pak. Jadi nauzubillah kalau jatuhnya si bongkahan batu besar ini di kota Jakarta, penduduk Bandung, selamat nggak? Nggak selamat. Jakarta Bandung nggak sampai 200 kilo. Penduduk Bogor apalagi. Nah sekarang lihat nih, ya. Nah dia menghantam, langsung membentuk cendawan kan, kabut nih, dukhon. Dan cendawannya nggak berhenti, Pak, terus meluas sampai menyelimuti seluruh planet kita ini. 40 hari 40 malam, nanti saya perlihatkan hadisnya. Dari pengamatan di luar angkasa yang sekarang sudah diharapkan. Nah, itu bongkahan terbesarnya lewat melintas di atas kepala. Sekarang dia menghantam daratan. Nah, kayak gitu. Ini sejauh 200 km radius, ya kan? Seperti ini, hancur. Belum lagi serpian-serpian kecil dari meteor itu yang berjatuhan ke sana kemari kayak rudal. Dan mereka membuat ilustrasi itu lengkap. Ini ilustrasi kalau jatuh di daratan. Kalau jatuh di lautan apa yang timbul? Tsunami. Dan tsunami-nya bukan kelas dinding belasan meter, puluhan meter, ratusan meter. Karena tadi gede batunya, kecepatannya 60.000 km per jam. Nah ini yang jatuh dari langit ke lautan. Nah ini kita stop dulu sebentar ya. Ingat tadi ayatnya, bila mereka lihat bongkahan batu jatuh dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Nah itu ekornya itu kayak awan bertindih-tindih. Kita tidak mengatakan bahwa pasti Apophis yang nabrak kita, yang menyebabkan dukhon, tidak. Cuma ini satu kemungkinan. Ya. Dan kita tidak memastikan 2029. Ya. NASA bilang 2029 Apophis akan nabrak kita. Siapa tahu NASA keliru. Jangan-jangan lebih dekat. Ya kalau kita belajar ilmu akhir zaman, Pak, kita lebih baik menyangka keliru sudah dekat daripada kita menyangka keliru masih jauh. Nah ini kota New York, itu masih WTC, belum tahu. Ketinggian dinding tsunami-nya bahkan mengalahkan WTC dalam perkiraan mereka, ilustrasi mereka. Habislah umat manusia, banyak sekali yang tewas. Hadza adzabun alim, kata Allah, ini azab yang pedih. Bukan berarti mengakhiri seluruh manusia. Banyak yang tewas tapi gak semuanya. Karena ini belum kiamatnya, ini baru muqaddimah tanda besar kiamat.
Jadi kata Allah, ini azab yang pedih. Kata Nabi, penjelasannya apa? Ad-dukhan membuat orang beriman seperti kena flu, sedangkan membuat orang kafir membengkak tubuhnya, kepalanya sampai keluar cairan dari kedua telinganya. Ya lagi-lagi film Hollywood kan udah menggambarkan zombie-zombie itu. Ya. Di hadis yang lain, Nabi ditanya sama sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, apa itu dukhan? Nabi menjawab, tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata, membacakan ayat, meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Memenuhi semua yang di timur dan di barat, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Adapun bagi orang beriman, dia terpapar dukhan, sehingga menyebabkan semacam zakmah, pilek, flu. Jadi kalau kita dipanjangkan umur sampai mengalami dukhan, selagi iman kita murni Pak, nggak tercampuri dengan kemunafikan, kesyirikan, kekufuran, kefasikan, niscaya paling mentok kita flu atau pilek. Tapi bagi orang kafir, dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Ngeri sekali. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab mengatakan, akan keluar dukhan, maka orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek. Sedangkan dukhan ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik, sehingga kepala mereka seperti kepala hewan terpanggang. Jadi orang munafik akan mengalami hal yang mirip seperti orang kafir. Ini azab gitu loh. Makhluk yang sama bisa membedakan untuk orang beriman apa yang dialami, apa orang kafir, orang munafik apa yang dialami. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mempersiapkan diri menghadapi akibat dan dampak dari dukhan dan hantaman keras ini. Pertama, dia akan menimbulkan vast continental landslides, pembenaman bumi skala benua. Sebagaimana hadis tentang 10 tanda besar menyebutkan akan terjadi pembenaman di timur, pembenaman di barat, ya. Makanya kalau Anda sudah belajar ilmu akhir zaman, Anda pasti berpikir, nih kayaknya suatu ketika kita harus hijrah nih. Gitu. Nggak aman nih timur nih. Iya. Ya di samping memang penting kalau kita mau gabung dengan pemimpin kita yang munculnya nanti di Mekah, ya kan? Al-Mahdi kan muncul di Mekah. Gitu. Kalau kita mau registrasi ya kudu persiapan dong dari sekarang. Gitu. Yang kedua, terjadi significant depopulation, pengurangan populasi dunia besar-besaran. Kalau sekarang penduduk planet bumi ini 7 miliar, mungkin nanti tinggal separuhnya. Mungkin sepertiganya, mungkin seperempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, akan terjadi kelaparan mendunia, global famine. Karena 40 hari 40 malam matahari bersinar nggak bisa sampai ke tanah. Tanaman, tumbuhan, pohon nggak menghasilkan. Orang di mana-mana kelaparan. Mode-nya survival, struggle of the fittest. Siapa kuat dia dapat. Makanya muncul yang berikutnya al-haraj, pembunuhan. Orang saling berbunuhan untuk memperebutkan makanan. Nah, yang tidak kalah mengagetkan adalah shutdown of modern technology. Logikanya apa? Ya batu gede bergesekan dengan udara dengan kecepatan begitu tinggi, ya induksi lah di mana-mana. Wassalam komputer, wassalam HP, wassalam pesawat udara, mobil, motor, AC, listrik, ya kan? Satelit, wassalam. Dan ini yang dikatakan Nabi 15 abad yang lalu di hadapan para sahabat, dan para sahabat nggak ngerti. Wa'udtu min haitsu bada'tum, wa'udtu min haitsu bada'tum, wa'udtu min haitsu bada'tum. 3 kali diulang-ulang sama Nabi. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kenapa para sahabat nggak ngerti? Karena para sahabat nggak pernah lihat handphone, nggak pernah lihat HP, nggak pernah lihat pesawat udara. Nah, kita lihat semua ini. Kita bisa paham. Tinggal masalahnya mau percaya dan mempersiapkan diri, atau mau meragukan, lalu masuk lubang biawak. Ya kan? Dengan mengatakan, Ustadz jangan nakutin gitu dong Ustadz. NASA udah bisa mendeteksi apofis, masa ya NASA belum punya langkah-langkah preventif? Udah masuk lubang biawak. Ya kan? Yang kayak gini nih, jangan-jangan kalau sholat, ya, pas baca surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, dalam hatinya teknologi somad. Teknologi tempat bergantung. Capek deh. Gitu. Teknologi ini cuma sementara adanya. Makanya pelajari ilmu akhir zaman, bahwa perang-perang yang dipimpin Al-Mahdi nanti nggak ada pakai roket, nggak ada pakai drone, nggak ada pakai pesawat, nggak ada. Kembali kita berkuda, kembali kita pakai panah, pedang, tombak, ya, sebagaimana dulu. Dan ingat, shutdown of modern technology, it's not bad for us. Ini bukan buruk buat kita, ini baik buat kita, Pak. Karena ini cara Allah membuat kita jadi setara sama mereka, Pak. Kalau sekarang kan kita saking nggak setaranya, muncul tuh muslim-muslim lubang biawak yang teriak-teriaknya apa? Kita harus kejar ketertinggalan dengan barat dalam teknologi. Sampai lebaran monyet nggak bakal terkejar. Kenapa? Karena barat nggak akan ngasih, Pak, ilmu ini seluruhnya, nggak mungkin. Kita dikasih cuma segini, merasa hebat. Gitu. Ini kita lagi di era penzoliman. Umat Islam belum pernah berperang sama orang kafir. Di medan-medan jihad itu para mujahidin paling mentok pakai AK-47, pakai RPG, ya kan, penghancur tank. Paling mentok itu.
Sementara musuh Islam di ruang ber-AC apa pakai komputer gini, target lock, juga kayak main game aja. Padahal di situ mati 100 orang muslim, muslimah, ibu-ibu, anak-anak, mujahidin, ya kan? Nggak fair kan? Allah punya cara untuk membuat kita dengan mereka 0-0 lagi, Pak. Tinggal masalahnya kita mau persiapkan diri nggak? Makanya jangan mentertawakan lagi seorang ayah yang serius ngedidik anaknya menjalankan hadis Nabi. Belajar memanah, belajar berkuda, belajar berenang. Jangan sok modern dengan mengatakan, Ustadz itu maksud hadisnya bukan benar-benar mana, Ustadz. Latihan nembak. Bukan benar-benar bawa berkuda, Ustadz. Bawa tank, bawa pesawat udara. Capek deh. Masuk lubang biawak. Kita harus siapkan diri. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini barangkali yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nggak membuat Anda makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi membuat Anda semakin bergairah, ya kan? Bahwa kita sedang hidup di era penuh fitnah, dan karenanya kita harus fokus kepada persiapan masa depan. Bukan fokus kepada hal-hal yang sesungguhnya nggak akan menyelesaikan masalah. Ya. Kita harus fokus. Nah, sebelum saya tutup, bagi Anda yang tertarik ilmu akhir zaman, alhamdulillah kami sudah menulis beberapa buku sederhana tentang ilmu akhir zaman. Ada yang judulnya Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat, ada yang judulnya Mewaspadai Fitnah Al-Masih Dajjal, ada yang judulnya Menyambut Tampilnya Al-Mahdi, dan ada yang judulnya Isa alaihissalam dan perannya di akhir zaman. Ya, bagi yang ingin memesan, boleh memesan lewat nomor ini, WhatsApp atau SMS. Ini bukan nomor saya, ini nomor bagian marketingnya. Tapi bagi yang ingin beli langsung, ada di depan, ada yang menjualnya di bawah, ya kan, di luar masjid tentunya. Dan termasuk buku yang saya sangat anjurkan adalah ini tadi, Ensiklopedia Akhir Zaman. Ya, ini juga pemesanan bisa ke nomor yang ini, ya kan. Tapi bagi yang ingin mendapatkan sekarang juga bisa di bawah, ya kan, dengan catatan kalau masih kebagian. Ya. Saya kira cukup sekian, ya. Kita akhiri majelis ini pada siang hari. Mohon maaf saya nggak sempat membuka peluang tanya jawab, ya, sehingga kita akhiri majelis ini dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.